saya mau tanya soal, ini banyak saya tanyakan dan menjadi diskusi banyak orang tentang bonus demografi. Karena pada saat di tahun 2045 misalnya, itu kita memiliki usia produktif yang luar biasa besarnya. Ada dua pandangan, misalnya soal bonus demografi itu, ini adalah giliran kita, giliran generasi muda Indonesia untuk mengambil peran, menjadi pelaku utama perubahan dan untuk menentukan arah masa depan bangsa. Tapi ada juga anggapan, oh anak mudanya dari dulu dong, anak mudanya dulu yang siap. Karena kalau pemerintahnya nggak siap ya pasti anak mudanya nggak siap. Leon apa posisinya dari dua pandangan yang cukup diametral ini? Kalau misalnya point of view saya sih pasti nggak bisa salah satu ya, sayangnya nggak bisa salah satu. Misalnya nggak bisa nih anak mudanya itu ambisius, pengen jalan terus ya kan, pengen majuin bangsa. Tapi kalau misalnya koruptornya itu terlalu merajalela dan mereka itu tidak diberikan kesempatan, yang menang tender itu cuma yang ada koneksi, ya gimana caranya mereka bisa maju juga. Tapi di sisi lain juga sama, kalau misalnya koruptor itu dibersih-bersih dan abis itu anak mudanya itu udah kehilangan harapan dan mereka itu nggak mau ngapa-ngapain, yang pinter-pinter pada kabur semua, ya kita nggak bisa jalan juga. Jadi emang harus dua-duanya sih sayangnya gitu ya. Kalau misalnya anak muda contohnya, sebenarnya emang kalau misalnya kita ngelihat berita-berita ya, kita pasti kekecewaannya itu besar. Ya kita kalau misalnya lihat berita-berita, orang yang kena kasus korupsi itu ada terus dan jumlahnya itu tambah lama tambah meningkat sampai kita bikin liga korupsi gitu. Ya kan? Kita kayak mau main high score gitu ya, siapa yang high score paling tinggi gitu. Ya, karena sekarang udah even ratusan triliun Ratusan dibilang triliun. kan dugaan kerugian negara. Betul, makanya sekarang kalau misalnya main puluhan M itu udah diketawain itu koruptornya, kenapa ambilnya kedikitan gitu. Nah makanya kita dipertontonkan seperti itu, tapi anak muda menurut saya kalau misalnya kita terus mengeluh, kita terus negatif, kita terus fokus dari situ, energi kita tuh habis. Kita tuh jadi nggak bisa jalan. Sedangkan kita ya masih hidup, masih terus berjalan, kita masih punya keluarga yang harus dikasih makan gitu kan. Kita masih punya anak yang kita masih harus tumbuh jadi tambah besar gitu. Jadi kita harus lihat sisi positifnya juga. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat sisi positifnya, masih banyak sisi positifnya gitu. Ada beberapa hal yang saya lihat, misalnya nomor satu, kalau misalnya kita ngomongin GDP per capita, oke kita lahir di Indonesia. Tapi Indonesia itu kalau misalnya kita lihat ke atas, rumput sebelah tuh pasti lebih hijau. Kita lihat Amerika, kita lihat Eropa, enak ya GDP per capita di sana $60.000, $70.000, kita itu cuma $5.000. Tapi sebenarnya kita tuh juga banyak negara lainnya yang kita tuh di atasnya gitu. Ya jadi kita di tengah-tengah lah, kita bukan yang paling bawah, kita bukan paling atas. Jadi kalau misalnya kita lihat ke bawah, kita bisa berterima kasih juga gitu sebenarnya kan. Terus habis itu saya juga lihat ada beberapa hal yang improving gitu. Kayak misalnya saya kemarin bikin video tentang Danantara. Jujur waktu saya bikin video tentang Danantara, saya udah expect bakal ada surat datang atau bakal ada WA datang gitu. Ekspektasi saya gitu kan. Ditegur maksudnya? Ditegur bisa aja gitu kan. Tapi ternyata enggak loh. Ternyata enggak, saya habis itu dikasih kesempatan audiensi dengan Pak Pandu dan beliau kasih pencerahan yang sangat baik gitu. Jadi bisa dibilang, kan dulu kan waktu saya kecil mungkin salah satu yang saya sering diomongin adalah harus hati-hati kalau misalnya ngomong. Nanti kalau misalnya ngomong bisa apa. Tapi waktu saya bicara healthy criticism dan juga masukan dan kekhawatiran orang secara fakta, fact based aja, yang penting bukan penggiringan opini yang berlebihan, itu nggak ada isu kok. Dan mereka menerima itu dengan baik gitu. Jadi saya ada beberapa hal yang saya lihat positif sih, dan ujung-ujungnya juga yang saya lihat tadi kan, balik ke alasan kenapa saya balik ke Indonesia, dan menurut saya itu adalah tetap alasan yang tepat gitu. Di mana ada arbitrage, di mana Indonesia dengan banyaknya orang kaya, capital yang masif, tapi mereka tidak mau mendirikan bisnis. Berarti sebenarnya kita berkompetisi itu dengan jauh lebih sedikit orang. Kalau misalnya kita mendirikan bisnis di Amerika atau di Singapura, kompetisi kita jauh lebih banyak. Sedangkan di Indonesia ini jauh lebih sedikit. Tentu kita ada challenge-nya. Soalnya kita harus bisa caranya menavigasi ini perizinan, birokrasi yang segala macam ribet.